Ketika Yesus turun, Nabi Musa turun, Nabi Muhammad SAW itu turun untuk mengabarkan berita, menyatakan, mentafsirkan, mentadaburi kemudian firman yang diterima dari Tuhan untuk mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing. Maka kesalahan besar ketika kemudian seorang Yesus turun ke bumi, bermujizat di tengah-tengah kaumnya untuk mengajarkan mereka Bani Israel menerimanya sebagai utusan Tuhan, tetapi salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya. Nah, untuk mengetahui itu, maka untuk menyelamatkan umat manusia, si Logos, si Theos itu mengaruniakan anak yang tunggal, begitu Bang Yuma di dalam Yohanes 3:16 atau Yohanes 16:3 itu, begitu. Nah, Bang Yuma kan juga sering mengatakan bahwa, oh ya silakan komentar. baik. Jadi gini, Bung, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Dia Khalik. Tak ada yang bisa menyentuh hakikatnya. Tak ada. Maka sang Khalik ini untuk dikenal, maka sang Khalik mencipta. Di antara ciptaannya ada yang disebut manusia. Diutus untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di atas muka bumi sebagai khalifah. Maka supaya mereka tertuntun, maka diutuslah tokoh-tokoh dari langit yang disebut nabi. Makanya di dalam Bilangan 12:6 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi tersebut dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Yesus ketika dia datang sebagai nabi, bukan datang sebagai Tuhan. Ini harus bedakan ini. Kalau Krishna yang turun, maka pengikutnya, maka penyembahnya menganggap dewa turun menjadi manusia. Kalau Zeus yang turun, maka orang-orang akan menganggap bahwa Hercules turun menjadi manusia. Kalau pagan yang lain, sang Bapa turun jadi Yesus, maka Yesus ini adalah dewa atau Tuhan bagi mereka. Ini orang yang di luar agama samawi, sah-sah saja. Karena manusia dikelompokkan menjadi dua. Ada yang dibiarkan tersesat. Nah sekarang, ketika Yesus turun di tengah-tengah Bani Israel, Anda membaca Yohanes 1:3. Yesus itu pun berasal dari firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Betul, termasuk Yesus dijadikan. Makanya dikatakan firman itu menjadi daging. Kenapa? Karena Yesus juga adalah dijadikan dari sang sumber. Sang sumber ketika ingin menciptakan, baca Yesaya 55:11. Aku berkata, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia, sebelum apa yang aku katakan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku inginkan. Mazmur 33:9. Aku hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan jadi maka semua jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia. Sabar. Aku datang. Sabar. Saudara Edi, aku ingin tanya sama saudara. Apakah Yesus datang ke bumi atas kehendaknya sendiri atau bukan atas kehendaknya? Silakan. Anda jawab dulu. Jawab yang santai aja, Tony. Edi jawab. Apakah Yesus datang ke bumi atas kehendaknya sendiri atau bukan atas kehendaknya? Silakan. Itu dulu. Kalau dia Tuhan, maka dia turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Tolong kau tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus turun ke bumi atas kehendaknya sendiri. Silakan. Iya, kehendak Bapa. Ah, kehendak Bapa. Berarti iya. Anda diam. Anda diam dulu kau. Kau diam. Kayak diam mulutmu itu. Bung, diam. Nanti habis ini Anda lagi. Bang Antoni, biasanya juga gitu Bang Antoni. Waduh. Habis ini Anda, saudaraku Edi, lembutkan hatimu.
Buka pikiranmu, mulutmu itu sudah mulai waras, tinggal otakmu Kau yang aja. paling pintar di dunia ini. Oh, monyong. Anda yang membantu saya Monyong menjelaskan barusan. Anda yang membantu saya menjelaskan barusan bahwa Yesus turun ke bumi atas kehendak Bapa. Selesai. Iya. Berarti Iya, bukan atas semua kehendak atas Yesus. kehendak Bapa. Bukan atas kehendak Yesus, bukan? Iya, tapi dia berarti firman Yesus Allah itu turun ke berarti dunia Yesus ini. itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari Dia firman mengambil Tuhan. rupa manusia. Filipi 2 ayat 6. Itu lain. Dia Itu mengambil ajaran rupa Paulus. manusia. Tunggu. Itu Karena mau lain. ditebus manusia. Manusialah yang Tunggu. berdosa. Jangan Anda campur adukan. Jangan Anda campur adukan ajaran yang sudah terkontaminasi dengan ajaran pagan Romawi Yunani dengan ajaran Yesus. Jangan. Yesus mengatakan, aku turun ke bumi bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan Efesus 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7. Domba-domba Dewa, sabar itu dulu tidak bos. sah. Ya. Sabar. Gantian Tenangkan diri Anda ya. Tenang, Bang Antoni. Iya, nanti Anda tanggapi. Jadi Anda harus memisahkan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Jangan Anda Dosa kawinkan. adalah maut. Itu Ya, ajaran jangan Paulus. dibiarkan Sabar dulu. si jual goblok ini ngomong terus. Bang Antoni katanya Sabar. mau diskusi dengan Gantian santai. kita. Bang Antoni. Gantian. Panitia membayar Hancurkan saya di negara ini. satu miliar lebih untuk saya hadir di sini sebagai narasumber. Tolong dihargai panitianya. Ya, sementara Anda Hancur hanya nanti orang lewat Indonesia jualan ini sayur, gara-gara tiba-tiba numpang lewat di sini Cuma mendengarkan. ini. Duduk yang tenang. Duduk yang tenang, saudara. Ini kita berbicara Ilmu apa mengenai yang konsep dapat dari keselamatan. dia? Mas, saya Ya, izin ya sabar turun ya. dulu. Jangan Ilmu memaki, apa jangan dari- memaki. Jangan memaki. Jadi Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia lepas daripada hakikat pencipta. Dia bukan pencipta, dia tidak sehakikat dengan pencipta. Dia murni makhluk. Karena dia sudah mengurai ucapannya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Oke? Bagi orang berakal itu udah final. Lalu kemudian, ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Berarti terurai, dia benar-benar adalah nabi dan rasul. Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Nah, jadi ketika kemudian dikatakan dalam Bilangan 12 nomor 6, aku Tuhan berfirman, dengarkanlah perkataanku ini, jika ada seorang duta, jika ada seorang nabi, jika ada seorang rasul, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Jadi Yesus berbicara itu karena Yesus melihat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Makananku adalah apa yang aku mengerjakan pekerjaan sebagaimana aku melihat Bapa melakukan pekerjaan itu. Yohanes 4 nomor 34. Jadi Yesus ini melakukan tindakan berdasarkan terhadap petunjuk karena dia adalah seorang nabi, dia bukan seorang Tuhan. Makanya saya katakan bagi orang waras, apa yang dilakukan oleh Yesus itu hanya sebatas tindakan perbuatan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Ya, Tapi orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang memang sudah dari turun-temurun nenek moyang mereka diajarkan menyembah dewa-dewa, Yesus yang melakukan hal yang mukjizat begitu sudah dianggap dewa, sehingga dia disembah oleh orang-orang Roma dan Yunani hingga sampai pengikutnya yang ada di Indonesia ini. Demikian. Oke Bang Yuma, panjang banget sampai ngantuk saya. Begini Bang Yuma, saya pendek-pendek aja. Theos itu siapa Bang Yuma? Theos itu tadi kan Theos itu dewa. Sang sumber, ya betul. Tapi bagi kami kan sang sumber segala sumber atau Bapa itu. Kemudian Kyrios adalah logosnya yaitu Yesus. Kalau logosnya berarti logosnya itu kan sudah berada sejak dulu kala.
Sehingga yang didengar para nabi, yang didengar para utusan, yang didengar siapapun sebenarnya dari logosnya itu. Supaya konsisten, Bapak kan tidak bisa didengar. Maka mengutuslah logosnya untuk bersuara. Maka sejak dulu kala, sejak penciptakan, itu lewat perantaran logosnya itu. Supaya konsisten bahwa Bapak itu tidak bisa didengar. Maka kita kenalnya itu ya dari logos itu. Kemudian dalam Yohanes 1:14, logos itulah menjadi daging. Supaya apa? Melakukan pekerjaan dan menyampaikan firman. Begitu Bang Iman. Kemudian kalau menyambung dalam Yohanes 16:13, setelah Yesus naik, setelah Yesus bangkit ke surga, dia kan minta utusan lain, yaitu roh kebenaran atau roh kudus untuk mendampingi yang percaya. Itu tercatat dalam kisah para rasul 2 itu. Sebenarnya itu, tetapi kan beda logos di dalam 16:13 menurut panjenengan. Dia adalah Jibril, katakanlah seperti itu. Itulah menjadi perbedaan-perbedaan yang sulit akan disatukan karena beda. Panjenengan juga sering mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu kan beda juga, karena di dalam Injil kan Yesus disalib. Sehingga alangkah bijaknya bahwa kita ini diskusinya hanya perbedaan pemahaman saja. Tidak usah divonis, begitu Bang Iman. Begitu Bang Iman. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Logos, sehingga Logos ini tadinya adalah bersama dengan Tuhan. Sebenarnya yang menggiring Anda mengatakan itu bukan Yesus. Karena kitab juga disebut Logos. Dalam Kisah Para Rasul 1:1, Theophilus, dalam Logos yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kitab itu Logos juga. Apakah kitab itu adalah Tuhan? Maka Yesus sebagai Logos artinya dia penyampai firman. Kitab-kitab yang muncul di tengah-tengah kita di Indonesia ini adalah kitab-kitab penyampai firman. Tetapi mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Theos, dewa, bukan. Kemudian buku-buku ini itu juga makhluk. Dia adalah benda, dia adalah ciptaan. Terdiri dari kertas dan tinta. Jadi dia bukan Tuhan. Yesus begitu juga adanya. Dia terdiri dari daging, darah, tulang, kulit, dan seterusnya. Maka dia bukan Tuhan. Tidak ada dikatakan Yesus itu firman. Nggak ada. Yesus itu makhluk yang berasal dari firman. Makanya di dalam Matius 4 nomor 4, kita semuanya juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus mana ada berupa daging keluar dari Tuhan? Nggak ada. Yesus keluar dari Tuhan berupa untaian perkataan sampai kepada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus menyampaikan kepada Maria, wahai Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus sebagai raja untuk kaum Bani Yakub selama-lamanya. Jadi Yesus datang bukan berupa daging. Yesus datang hanya berupa ide, berupa gagasan, berupa keinginan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Maka Maria sebagai alat untuk mengaplikasikan kemudian firman Tuhan itu benar-benar hamil dan melahirkan sosok daging bernama Yesus. Jadi bukan Yesus yang turun dari langit, bukan. Yesus itu nanti ada ketika di bumi. Yesus tak ada di langit saat itu. Yang ada di langit adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dengan seabrek kemahakuasaannya, di antaranya kemaha penciptaannya dan kemaha berkata-katanya Tuhan. Dan kemaha berkata-katanya, berkata-kata sampai kata-katanya, disampaikan kata-kata itu kepada Maria. Sehingga kata-kata itu terbukti dari kata-kata menjadi daging. Dan setelah menjadi daging, ternyata sang daging juga tidak bisa berkata-kata kalau tidak mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada dirinya. Jadi Yesus itu bukan kata, tapi Yesus berasal dari kata yang berasal dari sang pemilik kata. Itu data yang benar, itu tolak ukur yang benar. Jadi tidak hanya berkata-kata bahwa Yesus itu adalah kata itu sendiri. Itu tak salah itu Bang, salah. Silakan. Ya, kebenaran
Kebenaran itu hanya milik Allah karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16:4 akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Jadi kebenaran juga berada di Yesus itu, dan dalam Roh Kudus juga roh kebenaran. Allah juga kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang punya adalah Allah. Oleh karena itu dalam diskusi ini saya tidak berani mengatakan saya yang benar, tidak. Karena kebenaran itu datang dari Allah. Dan kebenaran itu juga susah dipahami orang yang belum berada dalam kebenaran. Itu dalam Yohanes 17 seperti itu. Yang datang dari atas itu susah dipahami begitu. Kemudian Bang Yuma tadi mengatakan bahwa yang datang di dunia ini, Yesus tidak datang. Tidak. Yang datang ini adalah logosnya. Logosnya yang diutus hanya 3 tahun loh, 3 tahun lebih sedikit untuk menjadi manusia itu. Menjadi anak manusia. Karena Yesus kan selalu mengatakan anak manusia gitu. Tetapi di dalam Yesus pun juga disebut oleh Petrus pada saat di Kasaria mengatakan kamu Mesias dan anak Allah. Yesus pun membenarkan itu datang dari Bapa. Sehingga dia itu anak Allah benar, anak manusia juga benar. Anak manusia karena dilahirkan oleh Maria, anak Allah karena datang dan keluar dari Allah. Itu juga benar. Dan juga benar dikatakan di dalam Kasaria oleh Petrus itu. Pada waktu Yesus bertanya, aku siapa menurutmu? Kan Petrus menjawab, kau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sehingga dia itu logosnya kalau menurut Yohanes 1:14. Bukan Bapa sendiri yang datang ke dunia, tetapi logosnya. Supaya apa? Konsisten bahwa Allah itu tidak bisa didengar. Yang bisa didengar logosnya karena diutus untuk menguasai dunia dan di surga. Segalanya diserahkan pada dia. Oleh karena itu mengapa kami menyebut Tuhan? Karena dia diberi kuasa, segala kuasa di dunia dan di surga. Dan mengapa Yesus mengatakan Bapa Tuhan? Karena Bapa yang menguasai Yesus, sumber segala sesuatu dari Bapa, dari Sang Sumber. Yesus tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikatakan dari Sang Sumber. Begitu Bang Yuma. Iya, Yesus ketika dia mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa baik di langit, di angkasa maupun di bumi. Itu tidak pernah Yesus katakan di tengah muridnya. Nanti ada ucapan itu keluar dari sosok yang keluar dari tanah. Baru ucapan itu ada. Tapi kalau kita melihat di dalam Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa atau langit itu adalah iblis. Iblis, begitu juga penguasa dunia di dalam Yohanes 12 nomor 31 dan Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia itu juga adalah iblis. Jadi kalau ada yang keluar dari tanah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, berarti dia menerima kuasa dari iblis. Karena hanya iblislah yang kemudian berkata kepada Yesus, segala sesuatu aku yang menguasainya. Aku menguasai segala kemegahan, segala kerajaan di dunia ini. Jadi kalau kau menyembah aku Yesus, maka segala itu akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Pengganti Yesus yang menerima itu. Itulah yang kalian sembah. Makanya kenapa orang Kristen itu, kenapa orang Kristen itu ketika berbicara mengenai Tuhannya yaitu Kristus, selalu rujukannya kepada ucapan-ucapan Yesus yang mana? Yang kebanyakan bersumber dari Paulus. Kebanyakan bersumber dari setelah dia bangkit dari kubur orang itu. Tidak berdasar terhadap ucapan-ucapan sebelum dia disalib. Kalau ucapan sebelum dia disalib, itu dimaknai oleh orang Yahudi sebagai utusan Tuhan. Contoh, yang tadi barusan saudara ambil. Siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias, anak Elohim. Lah, kalau dia Mesias berarti dia bukan Elohim. Bagi Yahudi. Kalau dia Mesias berarti dia manusia. Bagi Yahudi. Tapi lagi-lagi orang Kristen kenapa tidak berpangku kepada pemahaman konsep Mesias dari Yahudi? Karena mereka orang Kristen berpangku kepada konsep anak dewa yang turun ke bumi. Yang adalah dewa itu sendiri. Itu yang diambil oleh orang Kristen. Mesias bagi Yahudi hanya manusia.
Adapun ungkapan anak Tuhan, itu artinya hamba Tuhan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Yesus disebut hamba Tuhan dan Yesus menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Yesus menyebut dirinya sebagai anak Tuhan sama dengan dia menyebut dirinya hamba. Anda lihat di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut dengan anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, konsep ini berubah ketika yang terima, sabar. Yang terima adalah orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan dari Yahudi murni. Orang Kristen ini orang Kristen ini 95% ajarannya dari Romawi Yunani. Maka konsep yang diterima bukan konsep Mesias. Konsep yang diterima adalah konsep dewa. Apa itu? Dewa turun ke bumi, anak dewa menjadi manusia. Itulah dewa mereka. Dari mana saya bisa menjelaskan itu? Coba Anda lihat. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu kuncinya. Kenapa orang Kristen selalu menganggap anak Maria Tuhan? Karena itu konsep Paulus yang selalu tertancap terlalu dalam ke benak orang Kristen. Sehingga Yesus, apapun ungkapannya ketika dia sebelum disalib, semua berubah menjadi ungkapan Tuhan. Makanya konsepnya apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen terpengaruh oleh konsep Romawi Yunani. Demikian. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman Bang Luma seperti itu. Tapi mungkin Bang Luma lupa bahwa mengapa si iblis berkuasa. Karena pada saat penciptaan si Adam, itu kan iblis menang. Mempengaruhi si Adam untuk makan buah itu, karena kamu akan hidup seperti Yesus, seperti raja gitu, sehingga dia makan, dipengaruhi oleh si istrinya si Hawa gitu kan, si Adamnya kemudian jadi makan. Oleh karena itu kemudian ditaruhlah di dunia itu, dan dia dikuasai oleh iblis. Dan Yesus, karena Yesus itu sangat kasih pada penciptaannya, supaya dia menyatu kembali, dia membuat aturan, muncullah hukum Taurat itu. Sejauh kamu bisa melakukan hukum Taurat, maka kamu akan menyatu lagi loh dengan saya. Itu bentuk kasih. Itu sebenarnya bentuk kutukan itu si Taurat itu. Karena kita ketahui sampai saat ini kan ada 613 itu. Nah kalau 613 itu kan hafal saja tidak, bagaimana melakukan. Kemudian iblis mudah menguasai mereka, mudah mempengaruhi karena berkuasa di dunia si iblis itu. Tetapi si Yesus di dalam Lukas 14 dan Lukas 4 dan Matius 4 kan Yesus tidak bisa dikuasai oleh iblis karena si Yesus menang dengan iblis. Itu terbukti dalam penyaliban. Yesus pun menang. Sebenarnya iblis menghendaki untuk mati. Sebenarnya Yesus menghendaki untuk mati, tapi Yesus menghendaki hidup. Si manusia yang ada yang terkutuk ini menghendaki hidup. Oleh karena itu Yesus bangkit. Itu bukti kuasa kembali ke Yesus. Oleh karena itu ada perjanjian baru yang namanya kasih karunia. Kemudian Bang Yuma mengatakan yang muncul dari kubur adalah iblis. Ya monggo saja, itu kan memang kebenaran. Saya katakan kebenaran itu sulit dipahami bagi yang belum berada dalam kebenaran. Selalu membenarkan pendapat diri sendiri. Saya tidak mau itu membenarkan pendapat saya, karena kebenaran ada pada Sang Kuasa, Sang Sumber segala sumber itu. Begitu Bang Yuma. Iya. Jadi di atas muka bumi ini hanya ada dua entitas yang ingin disembah oleh manusia. Ada dua entitas di atas muka bumi ini yang ingin disembah. Yang pertama adalah Tuhan memang Tuhan. Yang kedua adalah iblis yang menyamar menjadi klien Tuhan, atau iblis yang menyamar menjadi Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Ketika dia datang sebagai pengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, adakah Yesus mengajarkan dirinya untuk mengkudeta Tuhannya? Adakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Adakah Yesus mengajar Bani Israel untuk menuhankan dirinya? Boro-boro mengajak kaumnya Bani Israel menuhankan dirinya. Mengajak Bani Israel untuk menjadikan dirinya sebagai malaikat, dewa saja, dewa penolong saja, itu
Tidak. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai Mesias doang. Yesus hanya ingin diterima sebagai Mesias. Diterima sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan untuk kemudian menjadi raja bagi Bani Israel. Andai saja orang Israel pada saat Yesus datang di tengah-tengah mereka, imam kepala mahkamah agama orang Farisi mengangkat Yesus sebagai Mesias, maka mereka mampu menghadapi kemudian kerajaan Romawi. Sayangnya, para penguasa Yahudi pada saat itu terlalu takut akan duniawi, terlalu serakah akan harta. Sehingga Yesus yang Mesias untuk mereka diutus untuk mengusir penjajah pun mereka lenyapkan. Padahal Yesus itu datang sebagai jalan kebenaran untuk mereka. Tapi karena mereka takut kepada Romawi dan memandang sebelah mata Yesus, Yesus tak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa orang lumpuh, orang buta itu doang. Tapi tidak bisa kemudian menjadi seperti Gedeon, seperti Hezekia, seperti Daud, seperti Salomo, seperti Musa. Yesus hanya anak Aram. Ya. Dipandang sebelah mata hanya seorang tukang kayu. Sabar dulu. Hanya seorang tukang kayu. Maka Yesus datang di tengah-tengah mereka sekedar hanya untuk mengajarkan mereka, aku ini adalah Mesias, utusan Tuhan untuk kalian. Nah, sekali lagi saya katakan, di atas muka bumi ini hanya ada dua kekuatan yang ingin disembah. Yang pertama Tuhan yang memang adalah Tuhan, dan yang kedua adalah iblis yang menginginkan manusia anak keturunan Adam menuhankan dirinya agar anak manusia ini terbawa ke neraka. Permasalahannya sekarang adalah Yesus ketika datang di tengah Bani Israel tidak ingin disembah, mengajarkan menyembah Elohim. Dan Yesus sebelum terangkat ke langit mengajarkan hati-hati terhadap iblis yang datang kepada kalian setelahku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Artinya kalau ini tergenapi, maka banyak orang yang telah disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus, yaitu Karisten. Tak ada lagi kandidat lain. Iblis yang ingin disembah berhasil membuat anak keturunan Adam menyembah dirinya dengan memakai nama Yesus Kristus. Itulah pengikutnya Karisten. Silakan. Ya, Bang Yuma mengatakan kami mengikuti iblis, itu kan pendapat Bang Yuma. Tadi saya mengatakan bahwa kebenaran itu yang datang dari Allah dan tidak bisa dipahami oleh orang yang belum berada dalam kebenaran. Itu ada ayatnya, tapi lupa saya di mana. Kemudian saya tadi mengatakan Yesus itu bukan Theos. Tadi kan Bang Yuma juga mengatakan Yesus bukan Theos, tetapi dia adalah Kyrios. Atau kalau zaman dulu diterjemahkan Tuhan. Kalau zaman akhir-akhir ini memang diterjemahkan Tuhan. Karena mengapa diterjemahkan Tuhan? Karena dia adalah Tuhan di atas Tuhan, itu tertulis dalam Wahyu 19 itu. Raja di atas raja, gitu. Kemudian tadi Bang Yuma mengatakan Yesus itu hanya Mesias. Bukan. Yesus itu adalah, kalau di tempat panjenengan kan Al-Masih, gitu ya, Isa itu. Kalau di tempat kami adalah Kristus. Nah, Kristus sendiri adalah pengertiannya dia adalah Mesias, dia adalah Raja, dia adalah nabi dan hidup sampai sekarang masih hidup. Oleh karena itu tidak ada pengganti lain selain dia sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam, begitu kan? Dan dia masih hidup sampai saat ini. Maka tidak ada pengganti. Oleh karena itu Lukas 16 tercatat nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Paulus itu nabi, bukan. Karena Kisah Para Rasul 13 itu kan yang nulis si Lukas. Dan Lukas kan sudah mengatakan dalam Kisah Para Rasul, dalam Lukas 16 itu, nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian tadi apalagi saya lupa, sampai banyak banget Bang Yuma mengatakan. Bang Yuma, itu Bang Yuma. Oke. Jadi Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gugur, Pak ya, gugur. Kalau Anda mengatakan Yesus itu raja selama-lamanya, iya betul. Memang tadinya Yesus itu diperuntukkan sebagai raja bagi keturunan Yakub, sebagai raja terakhir. Tetapi Yesus tidak berhasil. Tidak berhasilnya Yesus karena orang-orang yang harusnya mendukung dia malah berupaya untuk menghilangkan dia. Maka daripada dia kemudian dibunuh,
maka pencipta langit dan bumi mengangkatnya ke langit. Tuhan dendam kepada mereka yang ingin membunuh Yesus. Maka Tuhan membalas mereka ini dengan menjadikan yang menggantikan Yesus itu sebagai sembahan mereka. Dan itu diterangkan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Tuhan marah. Tuhan marah kepada angkatan jahat sehingga Tuhan melantik Yesus, pengganti Yesus sebagai Tuhan bagi mereka orang-orang yang berpikir lemah. Jadi kalau Anda mengatakan saya mengatakan iblis yang keluar dari tanah, bukan saya mengatakan itu, Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis yang keluar dari tanah? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari neraka? Tidak mungkin. Keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya ya keluar dari tanah. Karena memang iblis dilemparkan ke tanah. Masuk ke dalam goa. Goa kuburan kek, goa mana kek, yang jelas iblisnya masuk ke dalam goa. Makanya yang ditemui Maria itu di goa itu disangkanya malaikat, tapi itulah dia si Bilisis itu. Yang keluar pada hari ketiga itulah si Bilisis itu. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat ini, angkatan jahat, minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat kecuali si jahat. Maka si jahat ini, yaitu anak manusia yang mengkhianatinya, akan keluar pada hari ketiga seperti Nuh, seperti Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Begitu juga anak manusia yang menggantikan dia di atas salib akan keluar dan akan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Itu jelas, itu fakta, itu real. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-murid pilihannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Berarti iblisnya muncul setelah Yesus memakai nama Yesus. Keadaan mana iblis itu datang? Ya setelah Yesus terangkat ke langit. Mana orang banyak yang disesatkan oleh iblis atas nama Yesus? Kalau bukan Kristen lalu siapa coba? Siapa orang banyak pengikut Kristus palsu? Islam tak mungkin. Syukran sahabat. Islam tak mungkin, Hindu bukan, kemudian Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus palsu ya Kristen. Siapa lagi? Yahudi hari ini bukan pengikut Kristus. Satu-satunya yang ada di bumi ini Kristus hanya Kristen. Berarti kandidat penggenapan dari nubuatan Yesus, datangnya iblis menyesatkan banyak orang memakai gelar Kristus. Ya Kristen. Coba lembutkan hati. Ya, silakan lembutkan hati dan tunjukkan kemudian. Apakah nubuatan Yesus itu terjadi atau tidak? Silakan. Ya. Bang Yuma lupa ya bahwa di sini itu ada Injil-Injil palsu banyak banget kan. Nah berarti kalau Injil-Injil itu kan para nabi nabi palsu yang buat. Kemudian Kristen itu kan tidak hanya Katolik, ada Ortodok, hanya Kristen Protestan, ada kepercayaan ini ada berapa ribu itu. Sehingga dari itu sendiri bukan hanya Kristen berarti kan semuanya. Bisa jadi yang dimaksud Kristus itu Kristen yang memang berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh yang percaya pada Kristus itu sendiri. Coba kalau kami Bang Yuma kan tadi mengatakan bahwa sing keluar dari Kristus palsu gitu ya. Coba kalau itu Kristus palsu dan iblis, apa ajaran dalam perjanjian baru? Karena itu kan disampaikan dalam perjanjian baru. Di mana itu letak ajaran yang menyesatkan atau katakanlah ajaran iblis? Karena buah-buah roh itu nyata oleh Paulus di sana dikatakan orangnya harus sabar, berada dalam kebenaran dan sebagainya. Apakah iblis mengajarkan seperti itu? Begitu Bang Yuma. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan hal yang sama tadi, 1 Korintus 12:28, Paulus mengatakan di dalam jemaatnya itu ada nabi-nabi. Berarti di tengah-tengah agama Kristen ini banyak nabi-nabi, kata Paulus. Jadi bukan Yesus sebagai nabi terakhir atau siapapun itu yang Anda katakan nabi terakhir tadi, Yohanes. Nah, sekarang begini. Anda mengatakan bahwa apa pembedanya? Iblis itu selalu memperlihatkan sisi kebaikan. Itu disebut iblis. Iblis selalu memperlihatkan sisi kebaikan. Nah, sekarang untuk menjadikan tolak ukur iblis atau bukan iblis, maka lihat ajaran Yesus.
Kau terlalu jauh. Seluruh ajaran Yesus terangkum di dalam Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman, semua perkataan yang engkau berikan wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan setelah firman itu seluruhnya sampai kepada murid-muridku, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima pengajaran Yesus, mereka menerima dan mengatakan dan percaya Yesus itu hanya utusan Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embel Tuhan. Maka ketika mereka menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, di mana mereka ibadah? Di sinagoge. Hari apa mereka ibadah? Hari Sabtu. Makan babi enggak mereka? Enggak makan babi. Bersunat enggak mereka? Tetap bersunat. Menyembah kepada Elohim enggak mereka? Menyembah kepada Elohim. Menyembah Yesus enggak? Enggak menyembah Yesus. Itu kalau mereka telah menerima segala firman yang Yesus sampaikan sebagai Rasul Tuhan. Berbeda dengan Kristen. Tengok aja hari ini Kristen. Ngapain mereka? Prosesi agamanya menyembah Yesus, makan seluruh makanan yang diharamkan, ibadahnya hari Minggu, kemudian tidak bersunat, tidak ada perintah Tuhan yang langsung dari Yesus yang mereka lakukan. Jadi ketika hari ini orang dihadapkan dengan ajaran Yesus, Yesus adalah seorang praktisi Torah. Sedangkan Kristen bukan praktisi Torah. Ketika Yesus hadir hari ini, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ucapan itu dilontarkan Yesus kepada siapa? Kepada Islam. Keluarganya juga belum kepada, bisa kepada Buddha, kepada Hindu, kepada ateis atau pada Kristen? Jelas, Yesus akan berkata kepada orang Kristen, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya yang terakhir. Tolong dijawab. Berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang dengan menggunakan gelar Kristus? Dan apa gelar orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut? Silakan. Begini Bang Yuma. Bang Yuma selalu mengatakan mengganti kata-kata ya. Sebenarnya bukan Kristus itu Mesias ya, di dalam Matius 24 itu kan Mesias bukan Kristus. Karena Kristus sendiri adalah Yesus itu. Tadi saya katakan Kristus itu adalah dia nabi, imam dan raja, begitu Bang Yuma, dan masih hidup. Oleh karena itu dia penggantinya. Karena tadi dikatakan banyak nabi-nabi ya, barangkali nabi-nabi yang katakanlah itu yang semacam dukun atau semacam terawang apa gitu, atau nabi-nabi palsu memang banyak. Tadi saya katakan bahwa nabi-nabi palsu itu banyak karena juga Injil-Injil yang palsu kan banyak, itu terdokumen di Vatikan sana, tidak semuanya, dan masih banyak Injil-Injil yang palsu. Kemudian Kristen, Islam dan sebagainya itu, dan saya tadi katakan Kristen itu tidak hanya Katolik, Ortodoks, Kristen Protestan dan sebagainya, banyak denom, sehingga barangkali yang mengajarkan yang beda itu yang dimaksud si Yesus. Tetapi kan Yesus mengatakan kecuali yang melakukan kehendak Allah. Kemudian kehendak Allah di mana? Kalau masih merujuk dalam Matius 7, ya lihat saja di Matius 7:12 itu jalan yang benar di situ. Itu adalah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya sudah diskusi dengan Bang Yuma, nampaknya Bang Yuma akan berbeda pendapat. Tapi karena ini pertanyaan terakhir, silahkan di dalam Matius 7:12 itu direnungkan saja, dibaca, dicermati, dan dalam diskusi pasti nanti Bang Yuma akan berbeda, tidak seperti saat ini. Kalau menganut, memahami dan melakukan ajaran Yesus dalam jalan yang benar. Demikian Bang Yuma. Dan karena tadi Bang Yuma sudah mengatakan terakhir, saya juga sudah malam, saya tak turun, dan bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Oke, baik. Ketika Anda mengarahkan saya dalam Matius 7, ini justru menendang agama Anda dari permukaan bumi ini sebagai kandidat untuk masuk surga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang Anda bisa berikan kepada kami di situ? Tak
ada. Kamu di situ hanya kaum Israel. Kristen nggak ada kelas di dalam. Nggak ada kemudian Kristen. Intinya ketika Yesus berbicara, kawan-kawan, Yesus itu selalu mengarahkan pembicaraannya kepada kaumnya Bani Israel. Nggak ada Kristen. Kristen itu kelompok di luar. Pengikut Paulus Kristen itu. Yesus ketika berbicara kepada Yahudi. Dan jujur, ketika Yesus menasihati muridnya agar waspada, sebenarnya Yesus meminta muridnya itu agar waspada kepada Kristen. Kristen itu yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Karena Kristen ini memutarbalikkan ajaran Tuhan. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur, yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi dalam hal ini adalah Kristen sedunia. Karena Kristen sedunia mampu menyamar. Mereka nyamar-nyamar sebagai pengikut Kristus. Coba bayangkan aja nih. Bayangkan di tengah-tengah manusia yang hidup di zaman modern saat ini, masakan ada orang yang mengatakan Mesias dan Kristus itu berbeda? Memutar balik kata katanya. Wah, Kristus itu Mesias, Mesias itu Kristus. Cak Ayu sudah tua, tapi memperbodoh diri. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mesias ya Kristus, Kristus ya Mesias. Mesias itu bahasa Aram, bahasa Ibrani. Al-Masih dalam bahasa kami Al-Quran. Kemudian Kristus itu dalam bahasa Yunani. Kok beda pula? Inilah anehnya Kristen. Kalau tak bisa lagi kemudian melakukan jawaban-jawaban, ya apa kayak gitu? Mau kayak mana? Mau lari kemana? Gak bisa. Jadi orang-orang Yahudi diminta oleh Yesus untuk waspada kepada orang Kristen. Karena orang Kristen ini bahaya. Lebih bahaya daripada narkoba. Itulah orang Islam Kristen yang bahaya. Di mana-mana jadi musuh. Coba Anda tunjukkan di dalam Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana Tuhan mengajarkan agar waspada kepada ajaran Shalom. Silakan. Ingat Islam Shalom. Silakan. Kok Shalom? Mana ada Shalom? Ya, Shalom. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu jelas adalah bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Jangan samakan keturunan Abraham memiliki tiga. dengan Shalom, nggak beda itu. Kau itu. Loh, kau dari mana? Kau bukan orang Yahudi. Hei. Abraham itu memiliki tiga bahasa keturunannya. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga Arab. Nah, kau bahasa Yunani, Tuyul. Bahasa Yunani itu bahasa pagan. Kami punya bahasa itu ada tiga. Ya, Ibrani, Arab, dan Arab. Jawab. Yunani itu nggak masuk. Yunani itu bahasa pagan. Maksudnya bahasa yang digunakan agama pagan. Nah, agamamu dari sono, Cak tempurung, sok-sokan. Dalam tempurung, wah, otakmu itu yang kayak tempurung. Satu aja kutanya. Satu aja. Diciptakan di mana coba? Jawab. Adam diciptakan di surga. Kenapa emang? Adam dicipta di surga. Di dalam agama Yahudi Adam dicipta di Gan Eden. Di surga. Di dalam Kristen. Di dalam Kristen Adam diciptakan di mana? Ayo. Jangan kau pakai kitabnya orang Yahudi. Mana ada di surga di dalam kitabmu? Di langit, Tuyul. Selamat malam. Di agamamu itu Adam dicipta di langit. Dasar pemakan babi. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan melarang kita makan babi? Supaya otak kita itu tidak berotak babi gitu. Saya stresnya karena saya tidak ingin anak-anak Indonesia itu menjadi keturunan setan. Ya, apa urusannya? Singkat. Urus saja dirimu sendiri. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Mulutmu kayak mulut iblis itu, tapi kau bicara agama. Ngapain kau bicara agama? Mulutmu aja nggak benar, merendahkan orang kamu. Bagaimana orang ini kita berbicara mengenai lintas agama, Bu. Bisa menghargai orang. Kalau nggak bisa menghargai makanlah kayak Yaman jalan ke surga. Makanlah kayak Yaman kata Zuma jalan ke surga. Jangan Oi, tapi Zuma ya sudah gila.
Maka Al-Quran saya yang kubahas. Kristen ya. Bodoh kau. Al-Quran saya yang kubahas ini. Kau itu bodoh, suruh orang pakai tai. Al-Quran kau bahas, Alkitab kau bahas, terus Bibel kau bahas. Ini Al-Quran saya yang kubahas. Jangan kayak kasar, gantian. Di mana Al-Quran saya membahas tentang agama yang dilaknat oleh pencipta langit dan bumi. Gak bisa karena Al-Quran saya juga membahas agama. Gak bisa. Jangan kau paksakan. Tidak boleh. Tidak boleh kau memaksakan kehendakmu terhadap agama lain. Gak boleh, Bung. Agama saya itu membahas kitabmu. Agama saya itu membahas kalian orang-orang kafir. Ya, agama saya membahas kalian bagaimana? Kau bahas kalau orang kafir ngapain kau Ya, bahas? karena kitab saya membahas itu. Saya Islam, agama saya dilindungi di negara ini. Berarti saya punya hak berbicara tentang kalian. Karena Al-Quran saya bercerita tentang kalian. Cek lagi Al-Quranmu itu benar nggak itu? Jangan kau selalu itu kalau menghina jago. Menghina agama lain. Itu kalau menghina jago. Islam kau bilang menghina agama jago agama dia. Salom apaan agamamu? Menghina jago. Menghina Kamu jago yang dia. selalu menghina orang tapi ngaku ustad. Belajar lagi kalian Tadi itu. barusan dia Jangan menghina selalu Al-Quran. menghina orang. Menghina Al-Quran dia barusan dia nggak sadar. Gak ada menghina Al-Quran. Bilang aja kalian tidak punya daya lagi untuk mengajarkan agama kalian di depan umum. Karena agama kalian tidak masuk akal. Gitu loh. Agamamu tidak masuk akal, makanya nggak laku di Nusantara ini, Cak Ayu. Makanya kau sakit hati. Saya membahas agamamu itu karena agama saya, kitab suci saya membahas agamamu. Lucu. Kitabmu juga membahas agamaku. Tetapi bagusnya di kitabmu membahas agamaku sebagai agama yang benar. Sedangkan agamaku membahas agamamu sebagai agama sesat. Itu makanya kau sakit hati. Coba kau cerita. Apa yang Yesus wariskan? Keselamatan kan? Ya berarti Islam. Islam itu artinya selamat. Yesus tidak mewariskan karisteng. Karisteng itu pengikut Kristus. Kalau kita melihat daripada nasihat-nasihat Yesus, kita harus waspada kepada pengikut Kristus. Karena kenapa? Setelah Yesus, pengikut Kristus yang muncul adalah Kristus palsu. Makanya dia makan babi, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan semua-semua. Ah, itu pengikut Kristus palsu. Nonotnya tidak disunat, itu pengikut palsu. Menyembah kepada manusia bernama Kristus, itu Kristus palsu. Ibadahnya hari Minggu, itu Kristus palsu. Paham ente? Paham sampai sini, paham. Nah, ketika kitabmu yang kau ambil terjemahannya dari agama lain, sedikit-sedikit agak-agak rampok gitu, disebutlah kitab Spanyol, separuh nyolong. Di dalam kitab separuh nyolong itu, ketika berbicara mengenai keselamatan, yang diajarkan itu Islam. Yeremia 29 bercerita, aku Tuhan sungguh mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Sakit kan? Sakit. Ternyata secara gramatikal shalom ini merujuk kepada Islam. Aduh, sakitnya. Oh my God. Ternyata kitabku membahas tentang Islam. Di mana Islam adalah agama selamat. Sementara tidak pernah disinggung Kristus. Adapun singgung Kristus, itu hanya menyinggung tentang pengikut Kristus palsu. Oh mama halilintar. Ayo silakan. Yang mau ditambal kepalanya dari pihak OT naik ke sini. Kenapa? Kita masih Kenapa ada kok botol kali kau Juma? Kok botol kali Silakan. kau bilang diskusi. Kau bilang diskusi dong. sama dengan Yahudi. Dari mana ajaran Jangan nyerang sama dengan pribadi. Yahudi? Diskusi Kita itu diskusi yang dong. baik. Diskusi yang baik. Kita diskusi minta dong. Dari tadi minta dari tadi saya naikkan. Ayo diskusi yang baik. Oh, gue Jangan berbicara botol kalau kau sendiri tidak mengerti apa itu agama. Kau berani enggak? Apa itu? Berani enggak? Kita tuh data. Open camp. Apa? Open camp. Mau Kapan? Kita Ayo. Saya nantang kau debat di room Superboy, kita open camp. Waduh, saya Superboy. Salesnya Superboy udah nggak laku Superboy. Kenapa nggak di sini? Di sini aja. Kenapa nggak di sini? Itu di komal-komal pen aja yang berani. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di Di sini? komal-komal pen aja yang berani.
Kalian menipu Kenapa nggak umat di sini? kalian. Kenapa nggak di sini? Disuruh Superboy supaya dilihat orang kebenarannya. Di sini Muslim yang lain dari tadi kan diam. Hoi. Di sini ya. Ini salah Superboy berarti. Waduh. Saya tantang Juma dan Iya, saya tantang juga Paulus, saya Ananias, tantang kamu. Lukas, Markus, Matius, siapa lagi? Petrus, Juma. Tertunus, Saya Uranus, Andrianus, Anus, Kili-kili. Aku tantang semua Anus untuk berdiskusi denganku. Kita Kalau cuma ngomong kayak begitu, nggak ada ini, nggak ada nilainya. Kalau kau mau yang nggak ada menghadapi nilai saya sekarang sini buka nilai kamera. nyamakan Yahudi dengan Islam. Nyamakan Yahudi dengan Islam. Oh, tahu di mana? Coba dulu kau waras dulu kau. Di mana menyamakan Yahudi yang sama dengan Islam? Kau jelaskan di mana? Kitabnya Yahudi menubuatkan datangnya kau jelaskan dulu di mana nama ajaran Allah itu, selamat. nama Allah SWT di kitab Ibrani. Bahkan di perjanjian baru kisah para rasul menubuatkan nabiku. Sakit memang, mau kayak mana? Iya sakit kok, memang Islam sakit kok. Kebenaran. Sakit Islam. Makanya kau kejang-kejang. Makanya otak kau nggak cerdas. Kalau cerdas kau, tidak mungkin kau jadi Islam Kristen. itu memang sakit. Karena agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak berfungsi otaknya. Mana mungkin orang berfungsi otaknya menyembah makhluk kuburan? Tidak mungkin. Kita debat profesional. Tidak profesional. mungkin. Mau nggak kamu? Saya hadapi seluruh dunia orang Kristen. Kalau mau hadapi saya silakan. Di room Superboy. Nggak usah terlalu banyak mulut. Ya udah. Nggak usah terlalu banyak mulut. Saya turunkan. Nggak usah terlalu di kandang aja. Waduh, salahnya Superboy yang kau ke gereja aja biasa pakai lem Alteco. Sakit hati kau kan? Sakit lah. Mau kau berbicara mengenai konsep Tuhan, kau tidak bisa menang. Konsep kitab nggak bisa menang, konsep ibadah nggak bisa menang. Ya, memang Islam itu berada di pihak kemenangan. Mau kayak mana? Kalian belum bertarung, kau sudah duduk pada posisi kalah. Jadi yang hanya sakit hati, gondok, benci, dendam, emosi. Itu aja. Itu aja. Gimana? Kau mau lawan saya argumentasi, argumenmu kacau. Mau lawan saya pembekalan materi tentang Bible, kau nihil. Kau mau bahas apa denganku? Nangis, curhat. Susah itu memang susah. Solusinya sekarang ini daripada kalian gondok, daripada kalian stres gila sendiri, mending lembutkan hatimu. Dengarkan Bang Suma menjelaskan isi Bible-mu. Setelah saya menjelaskan, kau lihat di Bible, sesuai tidak? Kalau tidak sesuai, baru kau naik ke sini. Tapi kalau sesuai, lembutkan hatimu. Bang Suma ini benar bah. Pendetaku aja nggak sampai segitu pengetahuannya. Bang Suma bukan Kristen, tapi Bang Suma paham Bible. Nah itu, lembutkan hatimu. Kalau perlu kalian daftar jadi murid-muridku. Materi pembelajaran Bible secara otodidak diajarkan oleh Bang Suma melalui TikTok. Nah, naik ke sini. Bang Suma, bagaimana terkait dengan ayat ini, data ini, bab sekian. Bagaimana menurut Bang Suma? Bang Suma kan netral tuh. Anda tidak membutuhkan perpuluhan, tapi benar-benar secara netral Anda menilai, menelaah ya, apa yang ada di dalam isi kitab kami. Nah, saya jelaskan sama kalian. Tinggal kalian pakai akal, menelaah penjelasan saya dengan kitab Anda. Tinggal Anda baca kitabnya. Bang Suma bilang begini, apakah benar tertulis di dalam kitab saya? Nah lihat, Asep. Anda setelah itu tinggal mengambil keputusan. Mau tetap gila atau keluar dari kegilaan. Kan begitu. Kamu kesini menghadapi saya dengan emosi, kau pulang pasti oleng. Bisa-bisa kau hantamkan kepalamu di tembok, karena kalian tidak akan pernah bisa menang. Karena yang kau hadapi adalah Bible. Kau hadapi Bible, saya hanya mengajarkan, meluruskan saja. Sebenarnya musuh beratmu itu Bible-mu sendiri. Karena imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu tidak selaras dengan Bible.
Apa yang diajarkan Bible berbeda dengan apa yang kalian praktekkan. Kalaupun ada yang kalian praktekkan di Bible, maka bertentangan dengan ucapan Yesus. Itu pasti, dan saya pastikan pasti itu betul. Coba aja, ibadah minggu. Bertentangan enggak dengan ajaran Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak ibadah minggu kalian itu dengan perintah Elohim? Bertentangan. Kalian sunat, tidak sunat. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak Elohim? Bertentangan. Kalian menyembah Yesus. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan dengan Elohim? Bertentangan. Cuma gak ada capeknya kau teriak tentang agama Semua yang ada di dalam agama Kristen itu bertentangan dengan Elohim dan bertentangan dengan Yesus. Tak ada satupun yang selaras. Mana buktinya? Saya kasih contoh. Anda minta bukti? Oke. Ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya Yahudi di Bukit Zaitun agar mereka waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, jujurkah Anda ketika Anda membaca data itu bahwa ternyata Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Yesus Kristus dan menemukan diri Anda sebagai pengikut Yesus Kristus sementara Anda bukan orang Yahudi, sementara Anda prosesi keagamaan Anda tidak bersesuaian dengan ajaran Yesus. Jujurkah Anda ketika Yesus mengatakan agar muridnya waspada kepada Yesus palsu? Itu kan pembohonganmu, Juma. Nah, tengoklah kan. Padahal dalil tertulis. Itu saya yang dibilang bohong. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, sampai nomor 31. Saya yang dibilang bohong. Gini aja Juma. Coba, tengoklah orang Kristen ini. Nambah ilmu lagi, ilmu marketing. Tengoklah orang Kristen. Kau tambah lagi ilmu marketingmu itu biar kau lihai di dalam merekrut manusia yang bodoh. Apa? Manusia-manusia pintar yang keluar dari Kristen yang bodoh kayak kau itu masih tetap di Kristen. Sekarang pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Karena pertanyaan saya apa tadi? Apapun yang ada di dalam Bible ataupun yang dijalani Yesus Kristus itu adalah dia di dalam konteks nubuat Juma. Nubuat nenek musuh, matamu suwe. Mana nubuat apa? Juma, apa? Kamu mau ambil nubuat dari mana? Inilah kelihayan Kristen ini. Sedikit-sedikit Emang itu kitab lo. Seenak perutmu mengatakan ada nyebuat. Sedikit-sedikit coy. Kelas Kristen. Sedikit-sedikit lari ke kitabnya Yahudi. Menjual agama pagan Romawi dengan menggunakan nubuat-nubuat katanya dari kitabnya Yahudi. Kau kurangnya di mana? Di ilmu marketing Zuma. Ilmu marketingmu kurang. Kau tahu nggak kalau yang syahadat melalui saya itu alhamdulillah itu sudah hampir ribuan manusia. Kau tahu nggak? Bukan kawan. Kau marketing saya berhasil dong. Bukan, enggak. Kalau besok malam saya mau lihat nih. Besok malam saya akan mensyahadatkan satu orang Cina lagi. Ya. Besok malam undanganku, jadwalku sudah ada untuk mensyahadatkan orang. Kau itu juga hebat, mantap dalam ilmu marketing. Udah, kau turun. Kau ke gereja seperti biasa. Kau cipok lubang pantat pendetamu. Mudah-mudahan kau bisa sehat. Karena hanya dengan begitu kau bisa sembuh. Roy, selamat malam Roy. Itu kayak begitu Bang Juma nggak bisa sembuh. Dia udah lakukan. Ya, makanya suruh cipok lubang pantat pendeta biar dia rasa. Nggak sembuh juga kalau itu, nggak sembuh. Harus pantat monyet. Ya supaya pantat monyet. Iya baru sembuh. Susah kali lah. Kita kasih data. Kalian ini kejang-kejang itu akibat daripada apa? Akibat karena kuasa kegelapan yang ada dalam kalian itu meronta-ronta. Kuasa apa lagi coba? Kalau bukan kuasa kegelapan yang menghantarkan kalian menyembah kepada anak orang. Adakah anak orang tersebut mengajarkan supaya dia disembah? Nggak ada. Kuasa apa yang membuat kalian kemudian berbondong-bondong kompak kali hari Minggu masuk ke sebuah gedung menyembah ke dia? Kuasa apa?
perintah tak ada. Ajaran dari Yesus tak ada. Apa coba kalau bukan kuasa kegelapan? Nah, makanya ketika kau berhadapan dengan kami apologet Islam, kalian kejang-kejang. Kenapa? Kuasa kegelapan dalam diri kalian itu ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Itu. Ayo naik ke sini diskusi, pakai akal, gunakan akal kalian. Kemudian ketika saya membawa data, baca data itu dengan akal. Jangan dengan kebencian. Baca data yang ada dalam Bible kalian itu. Sederhana kok. Kalian mau waras, tinggalkan dogma. Pakai akal kalian. Saya pastikan kalian waras. Tidak bisa kami tidak membahas. Gimana Bang Andi? Silakan. Mohon maaf Bang Jemaah. Kalau hotel yang tadi akalnya udah digondol iblis, jadi mohon maaf. Jadi nggak usah lagi sama dia ya. Iya, itu memang ada dalam kitab mereka itu. Korintus 10 nomor 25 dan seterusnya. Itu memang ada fakta, itu fakta. Tidak bisa kami tidak membahas kitabmu, nggak bisa. Karena Al-Quran yang kemudian mengurai ajaran Islam itu diurai melalui Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Jadi kami tidak bisa meninggalkan kemudian kaidah yang ada dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Al-Quran yang mengurai itu. Seruan daripada Al-Quran. Wahai anak keturunan cucu Adam. Wahai keturunan anak cucu Adam. Janganlah sampai kamu tertipu oleh iblis. Sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya. Untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Tuhanmu telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya kami bukan murni melawan kamu. Sebenarnya kami melawan kuasa kegelapan yang ada di dalam kalian. Ini Quran saya toh yang menjelaskan itu. Maka kalian tidak bisa membatasi kami. Negara ini menjamin kami berislam sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah Islam. Maka kami bisa menyampaikan itu. Bisa. Itu dalil kitab suci kami. Tidak bisa kau bantah. Sama seperti dalam kitabmu juga kau boleh. Itu hakmu menyampaikan. Menyampaikan apa yang ada dalam isi kitabmu silakan. Kami tidak larang. Tapi ketika kita bertemu kemudian. Maka jangan kemudian sensi ketika kita saling membahas. Gitu loh. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan jahat, mereka berkata kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Nah, itu kan fakta. Adakah Yesus makan babi? Adakah Yesus menyembah Yesus? Adakah Yesus ibadah minggu? Adakah Yesus kemudian mengatakan dirinya sebagai tiga pribadi dalam satu hakikat? Tak ada itu. Itu semua kalian dapatkan dari nenek moyang kalian doang. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Padahal tak ada. Qul, katakanlah kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka makan babi. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka menyembah Yesus. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk tidak bersunat. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka kemudian untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
Lalu Allah mengatakan, ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap ibadah, pada setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu dulu diciptakan dalam keadaan suci. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Jadi anak Adam itu dua kelompok. Yang satu diberi petunjuk. Siapa mereka yang diberi petunjuk? Mereka yang menggunakan akal sehat. Siapa mereka yang pantas menjadi sesat? Mereka yang lebih mengedepankan doktrin dan dogma daripada akal sehat. Kemudian setelah mereka jatuh pada keadaan sesat ini, innahum ittakhazus syayatin auliya. Maka aku Tuhan menjadikan iblis-iblis itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai gembala mereka selain daripada aku, kata Allah. Min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Mereka ke gereja itu serasa mereka ini adalah petunjuk loh. Makan babi itu mereka menganggap ini petunjuk loh. Menyembah Yesus mereka menganggap ini petunjuk loh. Padahal semua yang mereka lakukan dalam prosesi keagamaan sama sekali tidak ada petunjuk dari Tuhan. Itu mereka buat-buat sendiri, ikut-ikut doang kepada nenek moyang mereka. Itu yang terjadi. Makanya Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa ketika menjelaskan hal tersebut. Al-Quran mengatakan itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Andai saja mereka tidak mengira mereka mendapatkan petunjuk, mustahil mereka masih di Kristen. Tapi karena mereka merasa mendapatkan petunjuk, maka mereka tetap ada di dalam Kristen. Anehnya, ketika kita minta mana petunjuk itu? Tunjukkan mana petunjuk itu. Untuk menyembah Yesus mana petunjuknya? Mana perintahnya? Tak ada. Tak ada. Untuk ibadah minggu, mana perintahnya? Menyembah Yesus hari Minggu, mana perintahnya? Mana petunjuknya? Nggak ada. Jadi mereka hanya merasa mendapatkan petunjuk. Padahal sebenarnya kalau kita cari mana petunjuk itu, ternyata nggak ada. Mana petunjuk Yesus supaya kita menjadi Kristen? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita merasulkan Paulus? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Tapi lagi-lagi mereka nyaman dalam keadaan seperti itu karena mengira mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kebenaran Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal mereka melakukan itu semua hanya karena mengikuti nenek moyang mereka, bukan karena mereka mendapat petunjuk dari Pencipta langit dan bumi. Keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini ya untuk menyadarkan kalian, karena Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan sebagai pukulan telak kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran itu, Al-Quran datang untuk mengurai, untuk menyenggol dari kalian, hati kalian dan pikiran kalian. Andai saja Al-Quran ini tetap kemudian Anda tolak, maka ujung-ujungnya apa? Anda mati dalam keadaan Kristen. Mati dalam keadaan Kristen berarti mati dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, karena Yesus tidak pernah mengajarkan jadilah Kristen. Nggak ada itu. Oke, sudah. Yesus malah mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Yesus meninggalkan Islam. Baik, oke, sudah. Oke. Ayo kita diskusi. Ayo, perkenalkan nama Anda, dari agama mana, nomor celana, nomor sepatu, dan seterusnya. Silakan. Baik, saya daripada pengikut Kristus. Bagus. Kristus yang sangat sofi dengan Kristus dalam ajarannya, yaitu kasih. Dan Anda, oke, kita diskusi ya, Zuma. Boleh. Okay. Saya tanggapi perkenalan ini, boleh? Oke, baik. Anda tanggapi daripada Enggak. Tadi itu sudah masuk dalam narasi, Bung. Anda mengatakan Anda pengikut Kristus.
Satu. Yesus. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan diri Anda dulu. Iya, saya Bang Suma. Saya Bang Suma. Saya adalah pembina dari Apologet Islam Indonesia yang menghalau pergerakan kristenisasi di Nusantara ini. Nah, kemudian saya ingin menanggapi pernyataan saudara sebagai pengikut Kristus. Saya akui dan saya tepuk tangan untuk itu. Anda memang pengikut Kristus. Jadi Kristen itu sama dengan pengikut Kristus. Akan tetapi, Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa ajaran Kristus itu adalah kasih. Ingat, ajaran kasih sebentar ya, sebentar. Sebab begini, Zuma, sebentar ya. Karena Anda ini terburu-buru nih, kita belum tahu apa yang kita mau diskusi, tapi Anda terburu-buru ke sana. Pengikut Kristus itu membawa kepada Muhammad itu sebenarnya itu. Tema apa dulu kita? Tema dulu. Pengikut Kristus, penyesat yang datang setelah Yesus. Bisa Nabi Muhammad, itu Muhammad. Bisa Islam, itu membawa kepada Muhammad. Nanti enggak apa-apa. Anda tinggal uraikan. Iya. Siapakah penyesat yang datang setelah Yesus?